Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di Sobat-sobat, lagi-lagi mengaku mantan salafi. Ya, artinya dia pernah berpaham salafi atau mengikuti paham salafi, kemudian dia keluar kembali. Sobat-sobat, saya sendiri merasa heran dengan orang ini. Ya, kenapa? Ya karena sepele sekali alasan dia meninggalkan salafi, meninggalkan paham salafi, dan tidak mendasar sekali, tidak prinsip sekali yang menjadi alasan dia. Saya khawatir nih kalau ini hanya sekedar modus saja, untuk mendiskreditkan salafi. Sobat-sobat, karena jika seseorang benar-benar mencari kebenaran Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, nah, di paham-paham salafilah yang tepat, karena memang paham salafi berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi, bukan berdasarkan ulama, berdasarkan Gus, berdasarkan Habib, tetapi berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Ya, sesuai dengan perintah Allah di surat An-Nisa ayat 59, sesuai dengan penegasan Nabi bahwa beliau meninggalkan dua perkara dan tidak akan sesat selamanya jika mengikuti dua perkara tersebut, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah juga sudah menegaskan bahwa amal ibadah apapun yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah sudah kusampaikan. Demikian juga amal ibadah atau perbuatan yang akan menjauhkan dirimu dari Allah sudah kusampaikan. Maka Allah menegaskan di surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa Islam sudah sempurna dan Allah ridho Islam menjadi agamamu. Nah, jadi jelas ini menutup segala celah untuk membuat amalan dan ibadah yang baru yang orang berasumsi berpahala. Artinya yang berhubungan dengan pahala dan dosa harus ada dalil di Quran dan Sunnah Nabi. Nah, sobat-sobat, kembali kepada orang yang mengaku-ngaku salafi, yang alasan dia
keluar dari Salafi. Yang pertama katanya, ya, orang Salafi itu kasar-kasar. Ya. Nah, nanti saya tayangkan sobat-sobat cuplikan videonya. Bagaimana pernyataan dia tersebut. Dan yang kedua, katanya dia bertanya, ya, yang dia katakan orang Salafi. Dia berdoa di tengah jalan, berdoa di tengah jalan, kemudian bertanya. Nah, ini saya berdoa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, apakah saya masuk neraka? Dan dijawab, masuk neraka. Satu hari yang membuat saya berhenti itu mujahadah itu apa? Perasaan saya itu kalau waktu ngaji di situ merasa benar aja. Asal masuk ke masjid, nengok orang tuh kecil aja Pak, nganggap orang tak berilmu. Satu hari celana saya agak bolong kecil di sini. Jadi selesai sholat tuh, celana ini bolong. Saya bukan merokok, tapi ada orang merokok yang kena celana saya ini bolong kecil-kecil. Lalu dia lihat gini, tak sah sholat, tak sah sholat, tak sah sholat, tak sah sholat antum, ulang sholat antum. Tapi kasar. Lalu saya bilang, abang kok kasar? Betul sebenarnya saya bilang. Tapi kita ini ikut sahabat. Kita ini kan Salafi, pengikut sahabat. Sahabat itu kan lemah lembut, saya bilang. Marah saya kan, marah. Kok kasar kali ini, ngakunya ikut sahabat tapi kasar, sombong-sombong. Satu hari diskusi lah, diskusi sama kawan semua. Saya bilang, bang, kalau saya berjalan dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan saya berhenti dan berdoa saya di jalan tuh bang, berdoa saya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, apa aja lah saya bilang. Doa itu ibadah nak bang? Ibadah. Oke, saya bilang. Tapi yang saya lakukan ini pernah dibuat Nabi nak bang? Saya bilang. Isu-isunya mulai gitu. Bingung dia jawab. Kan man amila amalan laisa amruna fahuwa ruddud. Kan itu dalilnya. Siapa yang beramal yang tak pernah kami tunjukkan, maka amalnya tak diterima, tertolak. Saya tadi beramal, kan ibadah tu kan, ya. Saya berdoa di jalan tu, lalu ditolak. Berarti kalau amal tu tak pernah ditunjuk, berarti itu bid'ah kan bang? Tak bisa juga dia jawab. Kalau bid'ah berarti dengan berdoa tadi masuk neraka saya itu kan bang? Sebenarnya kan berdoa sampai di jalan, tengah jalan, kan bid'ah tu kan? Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalati finnar. Setiap bid'ah sesat masuk neraka. Apakah mungkin saya di jalan tadi berdoa gini lalu Allah Ta'ala bilang kamu masuk neraka? Yang satu jawab ya bid'ah, tapi masuk neraka tak mani, dia bilang ya itu bid'ah. Yang satu lagi no comment. Nah, semenjak itu saya bilang berhentilah saya ngaji lagi, kalian aja tak dapat jawab. Ya, apakah benar? Ya, dia bertanya seperti itu. Apakah benar apa yang dikatakannya? Ada orang Salafi yang kasar dan ada orang Salafi yang menjawab pertanyaan dia mengenai doa tadi, atau ini hanya modus dan orang yang dibilang Salafi tersebut hanya fiktif belaka? Wallahu a'lam, sobat-sobat. Akan tetapi, ya, saya ingin menanggapi bahwa yang justru kasar itu adalah orang-orang yang menentang paham Salafi. Orang-orang yang menolak, melawan, menentang, diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Caci maki, celaan, kata kasar, kata yang kasar, celaan dan caci maki dengan mudahnya meluncur dari mulut mereka. Ya, cobalah perhatikan bagaimana para penentang tersebut menuliskan komennya di halaman komen channel saya.
Nah, kemudian ya, masalah berdoa. Berdoa itu bisa di mana saja, kecuali tentu saja di tempat-tempat yang dilarang. Ya, seperti misalnya di WC, ya. Nah, itu dilarang untuk berdoa. Berdoanya sebelum masuk ke dalam WC. Tetapi apa yang ditanyakannya ketika dia berdoa di tengah jalan, kita kembalikan kepada berdoa secara umum. Karena kita ya suka menghadapi hal-hal yang di luar dugaan, kemudian secara spontanitas kita berdoa dalam hati kita. Nah, jadi apa yang dia katakan? Ya tidak bid'ah. Dan tidak mungkin juga orang Salafi akan mengatakan seperti itu. Ya, jangan-jangan seperti yang saya katakan, ini hanya modus saja, sobat-sobat. Ya, tetapi sobat-sobat, ya, bagi saya, alasan dia keluar dari Salafi atau dia yang menganggap dirinya mantan Salafi, alasannya tidak prinsip, tidak mendasar, dan saya menduga kuat ini hanya modus saja, sobat-sobat. Demikian, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.